Hari itu langit Tel Aviv begitu tenang, terlalu tenang. Mentari bersinar pucat, seolah-olah enggan menyentuh bumi. Di kediaman megah Perdana Menteri Israel, David Ben-Ari, aroma parfum mahal bercampur dengan dentingan gelas kristal dan tawa elit politik yang sedang merayakan keberhasilan undang-undang baru yang kontroversial. Ruangan mewah itu dipenuhi cahaya lampu gantung yang memantul di marmer putih, tetapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa langit di atas sana mulai menggeliat dengan murka yang tak kasat mata. Di kejauhan, gumpalan awan hitam yang tak biasa membentuk pusaran perlahan, diam tapi menakutkan. Mereka tak datang bersama angin atau hujan, hanya menggantung rendah seolah mengawasi bumi. Para ilmuwan meteorologi bingung, tidak ada pola cuaca yang menjelaskan fenomena ini. Sinyal satelit mulai terganggu, dan radar cuaca menunjukkan sesuatu yang belum pernah terlihat, semacam retakan energi di atmosfer, persis di atas kediaman sang Perdana Menteri. Sementara itu, Ben-Ari berdiri di balkon istananya, memandang ke langit dengan kening berkerut. Aneh, gumamnya. Tapi ia segera menepis rasa was-wasnya. Baginya, segala sesuatu yang bersifat spiritual atau mistik hanyalah mitos warisan zaman purba. Ia percaya pada sains, kekuatan militer, dan otoritas. Ia baru saja menandatangani regulasi yang menghapus status khusus tempat-tempat suci tertentu, memicu kemarahan para tokoh agama. Biarkan mereka menggonggong, katanya tadi pagi, aku pemimpin di era modern, bukan nabi kuno. Namun rakyat di luar sana mulai resah. Beberapa warga melaporkan burung-burung yang tiba-tiba menjauh dari kota, binatang peliharaan menggonggong tanpa sebab, dan jam digital yang berputar mundur. Di sebuah sinagoga tua, gulungan Torah tiba-tiba terbuka sendiri di bagian tentang hukuman dari langit. Para rabi memandang satu sama lain dalam diam, tak berani menafsirkan, tetapi mereka tahu ini bukan sekadar cuaca buruk. Sore menjelang malam dengan cepat, langit yang biasanya berwarna emas kini berubah ungu pekat, lalu menghitam seperti jelaga. Cahaya lampu jalan padam satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang mencabutnya. Di kejauhan terdengar suara nyaring yang mirip terompet, panjang dan dalam, seperti tangisan langit yang terluka. Seorang anak kecil di jalan berteriak, "Ima!" Langitnya nangis, dan tangisnya memecah keheningan yang menakutkan. Di ruang kendali keamanan kediaman PM, para penjaga mulai panik. Sistem kamera mati, layar hitam, tidak ada kontak dari markas militer. Sesuatu yang lebih besar dari kekuatan manusia sedang bergerak, dan mereka tak tahu apa. Salah satu teknisi berbisik, ini bukan serangan biasa, ini seperti peringatan. Tetapi kepada siapa? Dan untuk apa? Saat jam besar di istana berdentang pukul 8 malam, terdengar gemuruh dari langit yang membuat kaca-kaca bergetar. Ben-Ari menatap keluar dengan mata melebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh keangkuhan dan kemenangan politik, hatinya tergerak oleh rasa yang belum pernah ia kenal, takut. Dan di balik langit yang menggelap, sesuatu sedang turun perlahan, dan itu bukan hujan. Langit masih menggantung hitam di atas Tel Aviv, seperti selimut tebal yang tak memberi ruang bagi cahaya atau harapan. Perdana Menteri David Ben-Ari berjalan cepat menuju ruang darurat bawah tanah, diiringi deretan pengawal dan penasihat yang tampak lebih pucat dari biasanya. Namun, meski langkahnya tergesa, matanya tetap keras, ia menolak tunduk pada rasa takut. Ini hanya gejala alam, tidak ada yang supranatural. Laporkan kepada rakyat bahwa situasi terkendali, perintahnya dengan suara tajam, memotong bisikan ketakutan yang mulai tumbuh di antara para staf. Namun, tak satu pun dari mereka bisa menjelaskan mengapa seluruh sistem komunikasi sipil tiba-tiba mati. Internet putus, siaran televisi berakhir dengan layar statis. Sinyal radio hanya mengeluarkan dengungan samar, lalu suara lirih seperti nyanyian dalam bahasa kuno yang tak dikenali. Salah satu penasihat menyarankan agar meminta nasihat para rabi senior, tapi Ben-Ari membanting tangannya ke meja, "Cukup. Negara ini dibangun oleh tangan manusia, bukan oleh kitab-kitab tua. Aku tidak akan membiarkan rakyat diseret kembali ke zaman tahayul."
Pikiran Ben Ari kembali ke undang-undang yang baru ia tanda tangani 3 hari lalu, undang-undang yang menghapus status tempat-tempat suci dari perlindungan negara. Beberapa situs bersejarah, termasuk tembok ratapan dan Dome of the Rock, dinyatakan sebagai objek netral yang bisa dikomersialkan. Ia menyebutnya sebagai langkah modernisasi, tapi suara protes langsung membanjiri seluruh negeri. Dari pendeta Yahudi, imam Muslim, hingga biarawan Kristen, semuanya memperingatkan bahwa ini bukan sekadar kebijakan politik, ini adalah penodaan terhadap titik-titik langit di bumi. Tak ada langit yang bisa mengatur tanah ini selain aku, ucapnya malam itu di siaran pers terakhir sebelum gelap menyelimuti semuanya. Ia yakin kekuatan militer Israel cukup untuk menghadapi apapun, manusia atau bencana. Namun, yang sedang datang bukanlah pasukan asing. Yang datang adalah sesuatu yang tak punya bentuk, tak punya suara, tapi memiliki kehendak dan kehendak itu kini tertuju padanya. Sementara itu, dari jendela ruang kendali, seorang perwira melihat kilat berwarna ungu menyambar lembah di barat kota. Bukan kilat biasa, tidak disertai petir atau suara, hanya cahaya menyilaukan yang kemudian meninggalkan jejak seperti luka di tanah. Kamera satelit berhasil menangkap pola aneh di lokasi tersebut, semacam lingkaran raksasa, terbakar sempurna, membentuk simbol kuno yang tidak tercatat di basis data manapun. Ilmuwan yang ditugaskan hanya bisa menggumam, ini bukan buatan manusia. Dalam keputusasaannya mempertahankan wibawa, Ben Ari membuat pengumuman resmi terakhirnya, sebuah deklarasi darurat nasional yang mengizinkan militer untuk menguasai tempat-tempat ibadah demi keamanan publik. Ia bahkan menyarankan agar patung-patung dan simbol keagamaan dibersihkan dari ruang publik untuk meredam kepanikan massal. Tak disangka, langkah ini justru menjadi percikan terakhir dalam bara yang sudah menyala. Kota Yerusalem mulai memanas dengan demonstrasi. Para pemuka agama berlutut, menangis di jalan, memohon pada langit agar mengampuni pemimpin mereka yang buta. Dan langit, untuk pertama kalinya malam itu, menjawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan gemuruh dari dalam bumi. Tanah bergetar lirih, cukup untuk membuat benda-benda kecil jatuh dari rak. Di dalam istananya, David Ben Ari menggenggam meja rapat dengan kedua tangan, matanya menatap langit-langit yang berguncang pelan. Sekali lagi, ada suara samar yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih, tapi bagi Ben Ari, itu hanya gema sunyi. Ia belum sadar bahwa ia baru saja menandatangani bukan sekadar undang-undang, melainkan awal dari kehancuran. Getaran pertama hanya berlangsung beberapa detik, cukup ringan untuk disebut gempa kecil. Tapi bukan durasinya yang membuat orang-orang berteriak, melainkan arah datangnya. Guncangan itu bukan berasal dari bawah tanah, melainkan terasa seperti datang dari atas, seolah-olah langit yang mengguncang bumi. Di kediaman Perdana Menteri, lampu gantung raksasa mulai berayun liar, lalu terlepas dan menghantam lantai marmer dengan dentuman yang menggetarkan dada. Para staf berlarian ke segala arah, sebagian menangis, sebagian lagi hanya terpaku, seakan mencoba bangun dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. David Ben Ari tetap di ruang kendali, menolak untuk dievakuasi. Wajahnya pucat, namun matanya tetap keras. Ia menyaksikan layar-layar monitor yang kembali hidup satu persatu, bukan dengan gambar keamanan, tapi dengan tampilan tunggal yang sama di semua layar. Sebuah simbol cahaya berbentuk mata menyala di langit, perlahan berputar, dikelilingi lingkaran api. Tak ada yang mengunggah itu. Tak ada sumber siaran. Namun seluruh sistem memutarnya tanpa henti. Matikan semua, teriaknya. Tapi teknisi hanya menatap kosong. Tidak ada yang bisa kami kontrol lagi, Tuan. Sistemnya seakan sudah diambil alih oleh sesuatu. Di luar istana, tanah di sekitar Tel Aviv mulai merekah. Celah besar terbentuk di jalan-jalan utama. Dari dalamnya, bukan magma atau air yang menyembur, tapi asap keperakan yang bergerak perlahan, seperti makhluk hidup. Asap itu menjalar ke pemukiman dan bangunan, menyelimuti semuanya tanpa membakar, tapi menghapus. Barang-barang yang tersentuh lenyap begitu saja, tidak hancur, tidak terbakar, hanya menghilang.
Beberapa orang bersumpah melihat bayangan sosok manusia di dalam asap itu, seakan para penjaga dari alam yang tak bernama kini turun ke bumi. Para tokoh agama dari Yerusalem berkumpul di tembok ratapan, memanjatkan doa-doa dengan suara gemetar. Tapi suara mereka tertelan oleh teriakan massa yang berlarian dari kota ke kota. Ketakutan menyebar lebih cepat dari asap, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Israel, seluruh penjuru negeri masuk dalam mode senyap. Tidak ada kendaraan bergerak, tidak ada pesawat terbang, seolah dunia berhenti bernapas. Di ruang bawah tanah istana, Ben Ari dikurung dalam bisu. Para penasihatnya kini diam, sebagian sudah pergi, yang lain bersembunyi di bunker. Ia duduk sendiri menatap peta digital yang menunjukkan kerusakan secara real time. Namun satu wilayah tampak tidak terjamah oleh kehancuran, Gunung Tabor, tempat para nabi dahulu dikatakan bersemayam. Anehnya, tempat itu justru bersinar dalam warna emas pada radar, seolah dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Untuk pertama kalinya, keraguan menusuk keyakinannya akan logika. Malam itu, seorang anak laki-laki muncul di gerbang kediaman PM. Usianya tak lebih dari 12 tahun, wajahnya pucat, matanya bersinar keperakan. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatap ke dalam dengan pandangan hampa. Para pengawal yang melihatnya langsung jatuh pingsan satu persatu. Kamera keamanan menangkap sosoknya, namun filenya rusak setiap kali dicoba untuk diputar. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan siapa anak itu, tapi saat ia berbalik dan menghilang ke dalam kabut, seekor burung gagak yang menggantung di atas istana tiba-tiba terbakar sendiri di udara, tanpa api, hanya cahaya. Di tengah kekacauan, David Ben Ari berdiri seorang diri di balkon atas istana yang retak. Ia menatap ke langit yang masih menunjukkan simbol mata bercahaya. Ia ingin berkata sesuatu, membela dirinya, mungkin meminta maaf, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Langit tak butuh penjelasan. Langit telah melihat, dan dalam diamnya, langit telah memilih. Kekuasaan manusia tak akan pernah mampu melawan kehendak yang turun dari ketinggian abadi. Pukul 3 dini hari, udara di Tel Aviv mendadak kering, terlalu kering, seolah kelembapan bumi telah disedot oleh sesuatu yang menunggu di atas sana. Langit tidak lagi hitam, kini ia tampak merah darah, memendar perlahan seperti luka terbuka yang belum mengering. Di langit tengah, simbol mata bercahaya itu tak lagi berputar, melainkan menyipit, seolah sedang mengamati, bersiap. Kemudian, dari pusat simbol itu, keluarlah kilatan cahaya keemasan, tanpa suara, tanpa ledakan, namun dalam sekejap, 5 bangunan pencakar langit utama di pusat kota lenyap begitu saja. Tidak hancur, tidak runtuh, menghilang seperti debu yang dihapus dari permukaan kaca. David Ben Ari menyaksikan semuanya dari layar monitor di ruang kendali bawah tanah yang tersisa. Ia berdiri terpaku, matanya menolak berkedip. "Apa itu?" gumamnya. Tak ada yang menjawab, sebab semua orang di ruangan itu telah tiarap di lantai, menangis dalam diam, memeluk kitab suci yang selama ini mereka sembunyikan di balik jas dan dasi. Keheningan membunuh lebih cepat daripada api. Bahkan para jenderal dan pakar strategi kini hanya manusia kecil dalam bayang-bayang kekuatan yang tak bisa mereka petakan. Kemudian datanglah gelombang suara pertama, bukan suara ledakan, melainkan getaran nada rendah, seperti gabungan nyanyian ratusan suara dalam bahasa yang tidak dikenal, namun terasa sangat tua. Suara itu menggema di seluruh kota, menembus dinding beton dan menancap langsung ke tulang. Mereka yang mendengarnya mulai menangis tanpa alasan, tubuh gemetar, dan mulut mereka komat-kamit menyebut nama-nama yang bahkan mereka tak tahu pernah mereka ketahui. Ini bukan sekadar kehancuran fisik. Ini adalah pengingat eksistensial dari langit kepada bumi. Di Yerusalem, para imam, rabi, dan ulama dari berbagai keyakinan akhirnya berkumpul dalam satu barisan doa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di atas reruntuhan masjid, sinagoga, dan gereja, mereka bersujud bersama, memohon kepada yang tak terlihat untuk mengampuni kesombongan manusia yang telah menyamakan kursi kekuasaan dengan tahta langit.
Tetapi sementara mereka berdoa, guntur merah meledak di langit barat. Sebuah lingkaran api terbentuk, dan dari sana turun siluet raksasa yang terbuat dari cahaya murni, tanpa wajah, tanpa bentuk, namun menghadirkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Langit telah mengirim utusan. Di Tel Aviv, Ben Ari akhirnya menyadari bahwa ini bukan mimpi buruk atau invasi asing. Ini adalah pembalasan dari kekuatan yang selama ini ia hina. Ia menyelinap keluar dari ruang kendali, menuruni tangga darurat menuju bunker rahasia di bawah istana. Di tangannya, kini tergenggam sebuah gulungan kitab kuno yang ia warisi dari ayahnya, yang selama ini ia abaikan. Tapi ia terlalu lambat. Saat ia tiba di pintu bunker, pintunya sudah terbuka, dan di dalamnya, hanya ada pantulan cahayanya sendiri, seolah tempat itu tidak lagi milik dunia ini. Di puncak menara istana yang kini hampir seluruhnya retak dan hangus, seekor burung gagak terakhir menjerit keras, lalu tubuhnya meledak menjadi debu hitam. Di detik yang sama, petir keempat menyambar dari simbol mata di langit, menghantam kediaman resmi PM Israel. Seluruh kompleks istana runtuh dalam keheningan. Tak ada suara, hanya cahaya dan debu, dan di tengahnya, bayangan sosok David Ben Ari yang kini berdiri sendiri, tubuhnya berdarah, namun masih hidup untuk sekarang. Langit belum selesai. Debu masih menggantung di udara saat David Ben Ari berdiri limbung di tengah puing-puing istananya yang kini menjadi kawah cahaya. Langkahnya terseret-seret melewati reruntuhan yang hangus dan berkilau tak wajar, seolah dibakar oleh api yang bukan berasal dari bumi. Di sekelilingnya, tak ada suara, tak ada penjaga, tak ada ajudan, tak ada lagi keagungan. Yang tersisa hanyalah ia, seorang pria yang dulunya menganggap dirinya sebagai puncak kekuasaan, kini terlihat kecil dan rapuh di hadapan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Tubuhnya berdarah, wajahnya tertutup debu, dan matanya mulai menatap langit bukan dengan kebencian, melainkan ketakutan. Tiba-tiba, tanah di hadapannya terbelah perlahan tanpa suara. Dari celah itu, asap putih menyembur, bukan seperti racun, tapi seperti tirai yang membuka jalan. Di baliknya muncul seorang pria tua berjubah abu-abu, wajahnya bercahaya, tapi tak menyilaukan, tenang, namun menakutkan. Matanya menatap langsung ke dalam jiwamu, seolah membaca sejarah hidupmu dalam satu pandang. Ia membawa tongkat kayu sederhana yang tampak terlalu tua untuk ada, dan setiap langkahnya menimbulkan gema, meski tak menyentuh tanah. David Ben Ari, suara sang pria menggaung, berat namun lembut, seakan ribuan suara berbicara serempak. Engkau telah duduk di kursi yang bukan milikmu. Engkau mengangkat tangan kepada tempat suci, dan menentang hukum langit yang tak pernah berubah. Ben Ari terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menjawab, membela diri, seperti yang biasa ia lakukan di depan rakyat dan media. Tapi lidahnya kaku, suaranya hilang, tak ada argumen yang bisa menggugat langit. Aku bukan malaikat, aku bukan dewa. Aku hanyalah suara dari yang maha tak terucap, lanjut pria itu. Kami telah memperingatkan melalui tanda, melalui cuaca, melalui kata-kata para nabi yang kau sebut gila. Kau menyebut perintah sebagai mitos. Kau menyebut tempat suci sebagai aset. Dan sekarang, kau melihat bahwa langit tidak diam. Saat pria tua itu mengangkat tongkatnya, tanah di sekitar Ben Ari menghitam, membentuk lingkaran sempurna, sebuah simbol pengadilan yang tak butuh hakim, karena hukum sudah ditetapkan. Namun, sebelum nasib dijatuhkan, pria tua itu menunduk dan memandangi Ben Ari dengan mata penuh luka, bukan amarah. Masih ada satu pintu yang belum tertutup, ucapnya. Tapi ia tidak terbuka bagi lidah yang sombong. Ia hanya terbuka oleh pengakuan, dan oleh tangis yang jujur. Seketika itu juga, dari kejauhan, terdengar suara tangisan perempuan dan anak-anak dari reruntuhan kota. Suara manusia yang telah kehilangan segalanya, kecuali iman. Suara itu melengkung seperti aliran cahaya menuju langit yang kini berdenyut perlahan, seperti nadi raksasa. Ben Ari akhirnya menangis. Bukan tangis politik, bukan drama kamera.
Tapi tangis hancurnya keangkuhan yang selama ini ia pelihara sebagai tameng. Ia menunduk dalam debu, mencium tanah yang retak, dan berbisik dalam bahasa yang bahkan ia lupa ia kuasai. Ampuni aku, jika engkau masih sudi mendengar. Ketika kata itu terucap, langit menggetar tidak dengan murka, tapi dengan getaran lembut yang menyapu seluruh kota. Awan merah berubah perlahan menjadi kelabu. Namun simbol mata di langit tetap menyala, seolah memberi satu kesempatan dan satu syarat. Pria tua itu menoleh ke langit, lalu kembali menatap Ben Ari. Waktumu belum habis, tapi tidak lama lagi. Kau akan melihat apa itu penebusan, atau kehancuran mutlak. Pergilah ke tempat yang tak berani kau sentuh, Gunung Tabor menunggumu. Lalu tubuh sang nabi berubah menjadi kilatan asap putih dan lenyap begitu saja, menyisakan tongkat kayu yang jatuh di tanah dan menyala perlahan. Di tengah kehancuran, Ben Ari memungut tongkat itu, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai beban dari kesalahan masa lalunya. Langit masih menyisakan semburat merah saat David Ben Ari melangkah menuju arah timur laut, sendirian, dengan tongkat tua di tangan, melewati jalanan yang kini tak lagi dikenali. Kota-kota yang dulunya modern kini seperti lanskap pasca kiamat, gedung-gedung mencair seperti lilin, pohon-pohon bergetar tanpa angin, dan para penyintas duduk dalam diam, mata kosong, mulut terkunci dalam ketakutan yang tak bisa diungkap. Setiap kali Ben Ari lewat, mereka hanya menunduk atau membalikkan badan. Ia bukan lagi pemimpin mereka, ia adalah tanda dari apa yang telah memulai segalanya. Hari berganti malam, lalu fajar menyingsing, tapi tak ada mentari di atas sana. Cahaya datang bukan dari matahari, melainkan dari langit itu sendiri, dari simbol mata bercahaya yang kini tidak lagi menatap penuh murka, tapi seperti sedang menunggu. Dan Gunung Tabor berdiri di kejauhan, sunyi namun megah, tak tersentuh oleh kabut kehancuran yang meliputi sekitarnya. Ketika Ben Ari tiba di kaki gunung, ia mendapati tanahnya masih hijau, penuh bunga liar, dan burung-burung berkicau, seolah tempat ini dilindungi oleh kehendak surgawi yang mengabaikan logika dunia. Ia mulai mendaki perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena seluruh beban kesalahan masa lalu kini terasa di pundaknya. Suara-suara bisikan mulai muncul di sekitarnya, suara-suara dari masa lalu, jeritan anak-anak Gaza, rintihan para janda, suara ibunya yang dulu memperingatkan tentang kekuasaan yang mencandu, suara para penasihat yang ia paksa bungkam karena berkata benar. Semua itu tak lagi bisa ia tolak. Gunung ini bukan sekadar tempat fisik, melainkan cermin dari jiwanya sendiri. Saat mencapai puncak, ia disambut oleh pemandangan yang tak manusiawi. Di tengah dataran berbatu, berdiri sebuah batu besar berbentuk altar, dan di atasnya melayang segumpal cahaya putih berdenyut perlahan. Dari cahaya itu, suara terdengar, bukan lantang, tapi langsung menyelinap ke dalam kesadaran, engkau datang bukan sebagai raja. Engkau datang sebagai hamba, maka terimalah apa yang belum pernah engkau dengar. Lalu langit terbelah tanpa suara, dan di hadapannya, tampak 3 sosok berjubah cahaya, berdiri dengan wajah tertutup oleh kilatan petir. Musa, Elia, dan sang cahaya yang engkau tolak, bisik suara dari cahaya. Mereka tak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan penglihatan. Ben Ari mulai melihat seluruh sejarah bangsa, dari Abraham hingga penjajahan, dari pembebasan hingga keserakahan modern. Ia melihat bagaimana janji-janji suci berubah menjadi dokumen politik, bagaimana tempat kudus menjadi alat negosiasi, dan bagaimana langit yang pernah memimpin kini hanya dianggap langit biasa. Air matanya jatuh, dan tubuhnya gemetar. Ia tersungkur di tanah, mencium debu gunung, dan berkata lirih, aku tidak layak. Suara dari cahaya menjawab, tak ada yang layak, tapi mereka yang mengakui, akan dibentuk kembali. Lalu dari belakang batu altar, muncul anak laki-laki yang dahulu muncul di gerbang istananya. Kali ini wajahnya lebih jelas, dan matanya, berkilau seperti danau yang menyimpan ribuan rahasia, menatapnya tanpa menghakimi. Anak itu menaruh tangannya di dada Ben Ari. Seketika,
Seluruh tubuh sang Perdana Menteri dipenuhi kilatan cahaya yang bukan menyakitkan, tapi seperti membuka kembali setiap luka untuk disembuhkan. Saat itu, langit menggemuruh perlahan, bukan dengan murka, tapi dengan gema kelegaan. Gunung Tabor menjawab bukan dengan api, tapi dengan pengampunan yang bersyarat. Sebuah cahaya naik ke langit, dan simbol mata mulai menghilang perlahan dari cakrawala. Tapi suara terakhir dari cahaya masih berbisik sebelum lenyap, kau telah diberi penglihatan. Sekarang, dunia menantimu. Tapi dunia belum siap, dan Ben Ari, dengan tubuh lemah dan mata menyala lembut, mulai menuruni gunung dengan langkah yang belum pernah ia miliki sebelumnya, langkah seorang yang hancur agar bisa dibentuk ulang. David Ben Ari kembali menginjakkan kaki di tanah datar, namun dunia yang ia tinggalkan 2 hari lalu bukan lagi dunia yang sama. Langit kini memancarkan cahaya pucat keperakan, tanpa mata raksasa, tanpa petir, namun udara menyimpan rasa was-was yang jauh lebih sunyi dan menusuk. Kota-kota yang dulunya penuh kebisingan teknologi kini membeku dalam keheningan spiritual. Orang-orang berdiri di jalanan, menatap langit yang kosong dengan mata yang berharap, namun tak tahu apa yang mereka tunggu. Dunia sedang menggigil, bukan karena takut, tapi karena tak tahu bagaimana hidup setelah keajaiban nyata. Langkah Ben Ari membawanya ke Yerusalem, kota yang tak pernah selesai dibicarakan manusia, namun kini nyaris tak bersuara. Tak ada sirene, tak ada drone, hanya bisikan doa dari mulut-mulut yang dulu menolak berdoa. Ia berjalan melewati puing-puing sinagoga dan masjid yang berdampingan runtuh, namun di tengahnya, seseorang telah menyalakan lilin kecil, tanda bahwa iman belum mati, meski tempatnya hancur. Seorang anak perempuan, mungkin 9 tahun usianya, menatap Ben Ari lalu berlutut, bukan dalam penyembahan, tapi karena ia merasa sedang melihat orang yang membawa jawaban. Namun dunia bukan hanya Yerusalem. Di ruang-ruang rapat PBB, para pemimpin dunia duduk dalam kebingungan. Satelit mereka tidak lagi bisa membaca langit. Semua sistem navigasi menjadi gila selama 72 jam terakhir. Di Moskow, Washington, Beijing, dan London, para ahli menatap grafik kosong, langit menolak diukur. Ini bukan fenomena cuaca. Ini bukan senjata musuh. Ini sesuatu yang lebih besar dari kami, kata seorang jenderal AS sebelum diam 1000 bahasa. Semua pemimpin dunia kini menunggu dari jauh, memperhatikan Israel bukan sebagai musuh atau sekutu, tetapi sebagai pusat dari pesan surgawi yang tak mereka pahami. Dan ketika mereka melihat Ben Ari muncul di layar televisi lokal, bukan dengan jas resmi, tapi dengan jubah sederhana dan tongkat kayu tua, reaksi pertama mereka adalah tak percaya. Itu dia, pemimpin yang dulu bicara soal nuklir, dominasi, dan invasi, sekarang seperti nabi padang pasir, kata seorang presenter. Tapi kemudian tayangan berubah, Ben Ari tidak berbicara banyak. Ia hanya berdiri di depan reruntuhan kuil tua, memandang ke kamera, dan berkata satu kalimat. Aku telah melihat, dan aku tak bisa diam. Ucapan itu menggema ke seluruh dunia. Bukan karena isi katanya, tapi karena suara di baliknya, ada nada yang tak bisa dibuat manusia biasa, seperti gema dari ruang yang tak terpetakan. Beberapa menertawakannya, beberapa merinding, tapi di desa-desa kecil di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, orang-orang berkumpul di sekitar radio dan layar kecil, menangis tanpa tahu kenapa. Para tetua dari berbagai suku mulai menggali kitab-kitab lama yang sudah mereka kubur karena modernitas. Sesuatu sedang membangkitkan ingatan dunia yang tertidur. Namun tak semua gembira. Di ruang-ruang gelap yang tersembunyi di bawah kota, sekelompok orang mulai bersiap. Mereka bukan militer, bukan ilmuwan, tapi para penganut sistem lama yang takut kekuasaan mereka hilang. Jika langit telah campur tangan, maka kita harus bawa manusia kembali memegang kendali, bisik seorang pemuka elit sambil menyalakan meja layar hologram. Perlawanan terhadap kebangkitan spiritual pun mulai dirancang. Dunia belum siap bukan karena tak tahu, tapi karena masih terlalu cinta pada kekuasaan yang bisa dikendalikan. Di ujung malam itu,
David Ben Ari berdiri di Bukit Zaitun. Ia menatap bulan yang kini tampak lebih dekat dari biasanya. Di belakangnya, tongkat kayu mulai memendar samar, dan suara langkah kaki mendekat. Ia tak perlu menoleh. Ia tahu, dunia akan datang padanya, dengan dua wajah, yang satu haus terang, yang satu haus kendali. Ia menghela napas dan berbisik ke langit, "Bimbing aku, sebab dunia belum siap menerimamu." Dunia bergemuruh dalam keheningan yang mematikan. Satu sisi, kota-kota kecil dan desa-desa terpencil mulai menggeliat dalam semangat baru, mendirikan altar darurat, membaca ulang kitab-kitab suci yang telah lama terkubur di bawah lapisan modernitas, dan menyalakan api kecil di jantung mereka yang mulai percaya bahwa langit benar-benar telah bicara. Tapi di sisi lain, kota-kota megapolis dunia bersiap dalam cara yang berbeda. Mereka memperkuat sistem senjata, membentuk aliansi baru diam-diam, dan mulai melabeli segala bentuk perubahan spiritual sebagai ancaman global tak teridentifikasi. Di ruang bawah tanah sebuah markas intelijen elit yang tersembunyi di Swiss, berkumpullah para tokoh bayangan dunia, pemilik jaringan keuangan, pimpinan kartel media, ilmuwan senior dari program rahasia luar angkasa. Mereka menamakan diri konsilium, dan pertemuan itu hanya terjadi sekali dalam 2 dekade. Kita tidak bisa membiarkan satu negara menjadi pusat dunia baru hanya karena mereka melihat langit terbuka, ucap seorang wanita tua berpakaian seperti bangsawan Eropa, dengan nada jijik. Keajaiban adalah musuh terburuk sains, dan sains adalah pilar kekuasaan kita. Konsilium pun sepakat membentuk satu inisiatif, Protokol Pandora, operasi global untuk mengacaukan kebangkitan spiritual melalui teknologi, propaganda, dan rekayasa sosial. Mereka mengirimkan gelombang informasi baru yang menyebut Ben Ari sebagai pemimpin sektarian berbahaya, memutarbalikkan tayangan rekamannya, bahkan memalsukan wawancara dari masa lalunya yang menunjukkan kehausan akan kekuasaan. Dunia yang tadinya mulai percaya, kini terpecah kembali. Keraguan kembali dipupuk, dan ketakutan dijadikan alat. Namun pada saat yang sama, di sisi lain dunia, sesuatu yang lebih besar dari propaganda sedang tumbuh. Di padang gurun Sinai, seorang bocah tuli yang tak pernah bicara sejak lahir tiba-tiba berkata dengan jelas, "Langit akan turun ke bumi." Di Peru, awan membentuk tulisan dalam bahasa Quechua kuno yang hanya dipahami segelintir tetua. Di Sudan, seorang wanita buta tiba-tiba bisa melihat dan menggambar simbol mata bercahaya yang dulu muncul di langit Israel, padahal ia tak pernah tahu peristiwa itu. Tanda-tanda menyebar, tidak bisa dihentikan. David Ben Ari, yang kini menetap dalam kesunyian Yerikho, merasakan getaran itu semua. Setiap malam ia mendengar suara-suara yang bukan berasal dari bumi, seolah langit mengirimkan pesan melalui napas angin dan detak tanah. Ia tahu waktunya tak banyak. Ia menulis dengan tangan di dinding batu, akan datang 2 kekuatan, satu membawa terang yang membakar, satu membawa kabut yang menyesatkan. Manusia akan memilih, tapi tidak semua akan mengerti apa yang mereka pilih. Kalimat itu menjadi nubuatan pertama yang keluar darinya, bukan sebagai Perdana Menteri, tapi sebagai saksi langit. Namun konsilium tidak tinggal diam. Mereka mengutus seorang mantan pendeta yang jatuh karena korupsi, seorang tokoh karismatik bernama Elazar Dov. Dengan wajah bersih dan tutur halus, Elazar tampil di televisi dunia, mengaku mendapat cahaya sendiri, namun mengklaim bahwa Ben Ari telah ditipu oleh kekuatan palsu. Dalam sekejap, jutaan orang mulai mengikutinya. Ia mengutip kitab suci namun membelokkannya sedikit, mencampur logika dengan ilusi, dan menciptakan jalan ketiga, seolah-olah netral, tapi sejatinya memutar arah dari cahaya sejati. Dan langit, untuk pertama kalinya sejak keheningannya, mengguntur pelan di seluruh bumi, tanpa badai, tanpa hujan. Hanya gemuruh panjang yang dirasakan oleh mereka yang hatinya masih terbuka. Ben Ari, yang kini mulai melihat ke arah barat, tahu apa yang sedang terjadi. Dunia sedang memasuki titik pemisahnya. 2 kekuatan telah bangkit, satu memanggil dengan suara kecil dalam hati nurani, satu lagi berteriak lewat layar, lampu, dan kekuasaan yang menggiurkan.
Ia berlutut dan berkata dalam hati, jika mereka tak memilih terang, biarlah terang memilih mereka. Hari itu, matahari tampak menggantung rendah di atas garis horizon, seolah enggan bangkit sepenuhnya. Di jalan-jalan Yerusalem, orang-orang berjalan dalam diam, menunduk bukan karena takut, melainkan karena tak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Di dinding-dinding reruntuhan, mural Ben Ari berdampingan dengan spanduk Elazar Dov. Satu menyeru kebenaran yang disampaikan lewat hening dan luka. Satu menyuguhkan kebenaran baru yang lebih mudah dicerna, penuh harapan palsu dan gemerlap. Kota suci itu kini menjadi medan pertempuran jiwa manusia, bukan dengan senjata, tapi dengan bayang-bayang yang menipu seperti cahaya. Di ruang-ruang ibadah yang dipugar seadanya, para pengikut Ben Ari berkumpul dalam lingkaran kecil, menyanyikan nyanyian kuno yang liriknya mereka temukan dalam potongan manuskrip yang muncul kembali entah dari mana. Mereka tak memiliki kekuasaan, tak punya mikrofon, tak disiarkan media. Tapi mata mereka penuh dengan sesuatu yang belum pernah dunia lihat, ketenangan yang bukan dari dunia ini. Sementara itu, Elazar Dov berkhotbah di hadapan ribuan orang di stadion-stadion yang telah ia ubah menjadi altar digital. Ia menari dengan kata-kata, menjanjikan keselamatan melalui kesuksesan dan pengampunan tanpa pertobatan. Dan dunia lebih memilih suara yang ramai. David Ben Ari menyepi di gua tua di sekitar Qumran. Setiap malam ia menuliskan pesan di batu dan daun, lalu membiarkannya hanyut di sungai Yordan. Pesan-pesan itu menyebar diam-diam, dibaca oleh anak-anak, oleh para pengungsi, oleh tentara yang diam-diam ragu pada perintah atasannya. Ia tak berteriak, tak membantah Elazar secara terbuka. Ia tahu, kebohongan yang paling berbahaya adalah yang mengandung sebagian kebenaran. Dan Elazar adalah mahir dalam itu, mengambil ayat suci dan memutarnya menjadi mantra politik. Titik balik terjadi ketika seorang gadis kecil bernama Samira, pengungsi dari Rafah, ditemukan di tengah reruntuhan dengan mata yang bersinar lembut. Ia memegang sepotong daun dengan pesan dari Ben Ari yang belum sempat dikirim. Saat bayangan meniru cahaya, hanya hati yang murni yang bisa membedakan. Saat kata-kata itu dibacakan oleh ibunya dalam siaran amatir, jutaan orang tersentak. Bukan karena keajaiban, tapi karena kalimat itu terasa lebih jujur daripada semua kampanye Elazar Dov. Perlahan, retakan muncul. Para pengikut Elazar mulai bertanya. Tidak semua, tapi cukup banyak untuk mengguncang panggungnya. Elazar tak tinggal diam. Ia naik ke mimbar dan berkata bahwa Samira adalah alat dari kekuatan purba yang ingin memecah kesatuan. Ia menangis di depan kamera, memeluk salib dan kitab suci dalam satu tangan, lalu bersumpah akan menyucikan tanah suci dari pengaruh penyesat. Dunia menonton dengan terengah-engah, tak sadar bahwa mereka sedang menonton bukan pemimpin, tapi teater perpecahan. Namun langit tidak menjawab seperti dulu, tidak dengan gemuruh atau cahaya. Ia hanya diam, membiarkan manusia memilih. Dan pada malam itu, langit di atas Yerusalem berubah menjadi dua warna, setengah biru lembut, setengah kelabu pekat. Tak ada badai, tak ada petir. Hanya langit yang memantulkan pilihan manusia. Ben Ari berdiri di luar gua, memandang langit yang terbagi seperti hati dunia itu sendiri. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Ia tahu dua kekuatan kini telah tumbuh sepenuhnya. Tapi ia juga tahu bahwa masih ada satu bab terakhir, dan bab itu bukan soal siapa menang, tapi soal siapa yang sanggup kehilangan segalanya demi menemukan yang sejati. Hari itu dimulai tanpa cahaya. Matahari tak terbit, bukan karena tertutup awan, tapi karena langit sendiri menolak memberi waktu. Dunia terhenti dalam fajar yang abu-abu, tanpa bayangan, tanpa warna. Di Yerusalem, orang-orang bangun dan mendapati bahwa jam digital mati, ponsel tak menunjukkan waktu, dan semua jam berdetik pada pukul 0. Sebuah keheningan mencekam menyelimuti setiap sudut bumi, seolah langit menahan napas menunggu satu keputusan terakhir. Hari ini bukan sekadar waktu, ini adalah pengadilan. David Ben Ari berdiri di puncak tembok barat, kini hanya tinggal puing-puing.
Ia berpakaian sederhana, jubahnya compang camping, wajahnya tampak lebih tua dari semestinya. Tapi di matanya, api itu kembali, api yang sama yang membakar semak di zaman Musa, yang menyinari wajah para nabi saat menerima wahyu. Di hadapannya berkumpul ribuan orang, tak satu pun berbicara. Mereka tidak datang karena dia memanggil. Mereka datang karena sesuatu di dalam mereka memanggil balik. Hari ini, mereka ingin mendengar dari langit, bukan dari kekuasaan. Di sisi lain kota, Elazar Dov bersiap di dalam aula besar yang dibuat menyerupai istana surgawi. Ia dikelilingi oleh ribuan layar, cahaya, neon, dan pengikut berpakaian putih mengkilap. Di atas panggung, ia berdiri tegap, menyatakan bahwa ia adalah wakil terang yang sebenarnya. Ia menuduh Ben Ari sebagai pemicu kehancuran dunia, sebagai nabi palsu yang menyesatkan umat manusia. Tapi saat ia mulai berbicara, suara-suara dari penontonnya mulai menggema dengan bisikan, mengapa langit tidak menjawab dia. Bahkan para pengikut setianya merasakan sesuatu telah berubah. Cahaya di aula itu tidak lagi hangat, melainkan dingin seperti lampu kamar mayat. Langit mulai terbuka, tapi bukan dengan suara, bukan dengan cahaya menyilaukan. Langit retak, seperti kaca yang diseret oleh beban kebenaran yang ditunda. Dari retakan itu turun seberkas kilau lembut, seperti benang cahaya yang tak membakar, hanya menyentuh. Dan benang itu mengarah ke Samira. Anak kecil itu, yang kini berdiri di antara dua kerumunan manusia, di antara Ben Ari dan Elazar Dov. Ia tak bicara, ia hanya melangkah. Satu langkah ke depan, dua dunia menahan napas. Satu langkah lagi, ia mengangkat tangan kecilnya ke langit. Seketika itu juga, semua layar mati. Semua sistem runtuh. Tidak ada siaran, tidak ada kontrol. Bahkan suara Elazar terhenti di tenggorokan, seolah waktu menolak memberi dia izin bicara. Dan dari langit, suara terdengar. Tapi bukan seperti petir, bukan seperti nyanyian, bukan suara telinga, tapi suara jiwa. Satu kalimat, dalam setiap bahasa di dunia, dalam setiap nurani yang mau mendengar. Kebenaran bukan suara yang paling nyaring, tapi luka yang paling dalam. Dan pada saat itu, tubuh Elazar retak, bukan secara fisik, tapi seperti bayangan yang kehilangan sumber cahayanya. Ia menjerit, bukan dalam sakit, tapi dalam kesadaran bahwa seluruh kekuasaannya dibangun dari gema dusta. Ben Ari tidak bersorak, ia tidak menang, karena ini bukan kemenangan. Ia hanya berdiri di hadapan dunia yang terbuka dan hancur. Ia memeluk Samira, lalu berlutut, tak berkata apa-apa. Dari langit, cahaya itu kini membelah bumi menjadi dua, mereka yang menyambutnya dengan diam, dan mereka yang lari karena tak sanggup menanggung apa yang mereka tolak selama ini. Bukan kehancuran yang datang, tapi penghilangan topeng. Dan dunia, untuk pertama kalinya sejak Adam, melihat dirinya sendiri tanpa ilusi. Ketika langit menutup kembali, matahari pun terbit. Tapi bukan sembarang fajar. Ini adalah hari pertama dari dunia yang harus memilih hidup bukan karena dipaksa, tapi karena ia akhirnya sadar. David Ben Ari menghilang dari pandangan publik setelah hari itu. Beberapa mengatakan ia dibawa naik, yang lain berkata ia menyatu dengan tanah suci. Tapi Samira tumbuh, dan dari tangannya, muncul banyak taman di tanah-tanah yang dulunya terbakar perang. Dan manusia, perlahan-lahan, belajar kembali membangun, bukan atas nama kuasa, tapi atas nama kebenaran yang pernah mereka lupakan.